Titus. Iya, apa nak? Halo? Kok kameranya Pak Titus kok cuma kelihatan backgroundnya aja, Pak? Masa sih? Oh. Bentar. Kamera. Kelihatan, Pak? Masih nggak ada orangnya, Pak. Kelihatan, Pak? Kok hujan? Hujan? Untung di sekolah ya. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Pak itu sudah kelihatan, masih kameranya belum on. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga Masih kakak backgroundnya aja. saya. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta. Ini nggak kelihatan juga, Pak Titus. Pakai dua kamera, Pak. Udah. Oke. Tunggu sebentar ya. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Ya, ada sampai. Pagi, Bu Mega. Nah, dengar Bu Mega. Pagi, oke. Ini mau mulai. Bentar. Anak-anak, selamat pagi. Gendis, Dev, tolong nyalakan kamera nak ya. Gendis, dengar suara Pak Titus nak? Dengar, Dev, Pak. nyalane kamera. Kameranya nyalakan nak. Ya. Mana lu? Dev kok keluar malah? Dev malah keluar. Sebentar.
Oke, yuk kita mulai ya pelajaran hari ini. Gendis, nyalakan lagi, Nis. Ini siapa? Dev sudah tak WA lagi supaya nyalakan apa? Supaya masuk lagi. Terpental mungkin. Nah, itu Dev. Dev, Gendis, nyalakan kamera ya, Nak ya. Dev. Anakku ganteng ini kok gak ketemu. Anak. Dev. Ini anak Pak Titus pinter juga ini, Dev ini, Bumet. Dev. Masih sarapan, Dev ya? Ngajak Pak Titus, Dev, sarapan, Dev. Dev. Nak. Oke. Kita mulai aja ya. Gendis, sambil nunggu Dev sama Raymond. Nanti kalau nganu ya Pak Titus kasih kopian ya. Dev, kalau dengar Pak Titus nyalakan langsung Dev ya kameranya ya. Enak ya. Oke, hari ini kita kedatangan Ibu Mega. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa lebih tahu, lebih bisa lagi belajar dengan baik gitu ya. Kalian pasti kenal kan Bu Mega? Ya, hari ini Bu Mega. Siapa tahu minggu depan itu ada ibu guru dari sekolah lain atau ibu kepala sekolah kan bersyukur ya. Dikunjungi sama apa namanya bapak ibu guru yang lain gitu ya. Oke, selamat datang Bu Mega. Selamat pagi, kita akan mulai ya. Nah, hari ini kita akan belajar seperti ini, Nak. Sebentar, kita nyalakan dulu. Monggo Pak Titus. Ya. Ya, kelihatan ya, Nak ya? Udah, Pak. Oke. Nah, jadi mulai ini kita akan belajar yang bab 2. Kelas 6 itu agak cepat sekali ya. Sekarang sudah masuk bab 2, nanti sebentar lagi sudah subtema 2. Dan kita di kelas 6 itu untuk semester ini ada 3 subtema. Nanti semester depan hanya 1 subtema. Karena kalian mungkin bulan Maret sudah selesai mungkin lah. Nah, itu perkiraan Pak Titus. Tapi tidak tahulah nanti ya. Oke, hari ini kalian nanti Pak Titus harapkan kalau sudah belajar ini kalian bisa meneruskan kebaikan Tuhan. Bukan kebaikan Tuhan, tapi kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan itu banyak sekali ya. Terus nanti kalian juga bisa menceritakan kasih Tuhan itu yang melebihi dosa-dosa kita. Terus yang ketiga, nanti kalian juga bisa menceritakan bahwa Tuhan itu tetap mengasihi manusia. Meskipun manusia, Tuhan tetap mengasihi manusia supaya manusia tetap bisa hidup benar. Jadi kalian akan bisa bercerita, oh ternyata Tuhan mengasihi aku supaya apa? Supaya aku bisa tetap hidup benar. Karena tanpa kasih Tuhan, maka manusia tidak akan bisa hidup benar. Nah, ya ini yang jadi slogan kita hari ini. Tuhan itu baik. Titik. Nah, ya, Tuhan itu baik, titik, enggak pakai alasan apa-apa, ya. Oke. Siapa yang buka papan tulis tadi? Pak Titus mau buka papan tulis enggak bisa. Ini masih bisa lihat PowerPoint ini Pak Titus? Enggak bisa. Karena ada yang buka papan tulis tadi. Sebentar ya. Pak Titus kembali lagi ke slide tadi. Oke. Nah, kelihatan ya. Slogan kita pagi ini adalah Tuhan itu baik, titik. Maksudnya titik itu berarti ya nggak ada komanya. Ya pokok itu Tuhan itu baik. Ya, itu slogan kita hari ini. Nah, kegiatan hari ini kita cuma 4 aja. Yang pertama kita nanti akan bernyanyi dan berdoa. Terus kita akan bercerita tentang pelaut yang terdampar. Nah, ini kita pakai video animasi aja ceritanya ya. Nanti Pak Titus juga akan terangkan. Setelah itu kita akan baca Alkitab dan dengarkan Pak Titus akan memberikan penjelasan tentang cerita tadi dan juga tentang Alkitab, tentang ayat Alkitab. Dan yang terakhir ada tugas buat kalian dan ada kesimpulan. Ya, hari ini kita yang pertama apa?
bernyanyi dan berdoa. Ayo kita nyanyi bersama-sama ya. Ini nyanyi lagu ini kayaknya sudah familiar ya. Kalian bisa mengikutinya dengan tetap mute boleh ya. Hormati Orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Bukan batu mama, bukan batu mama. semua sehat. Pak kok hilang, Pak? Iya, ada yang buka papan tulis. Jadi Ada. jangan buka papan tulis ya, Nak ya. Kalau ada yang buka papan tulis, Pak, terus keluar. Oke. Yang ku berikan padamu, itulah perintah Allah kelima. Bukan batu mama, bukan batu Apa? papa. Turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar. Sayang kakak dan adik. Bukan batu, bukan batu, apa? Turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar. Sayang kakak dan adik. Bukan batu mama, bukan batu papa. Turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar. Sayang kakak dan adik. Sayang kakak dan adik. Sayang kakak dan adik. Ayo kita berdoa ya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini. Kami percaya Tuhan menolong kami dalam kami belajar. Berkati anak-anak kami yang hadir, juga yang tidak hadir, Raymond, mungkin ada sesuatu di dalam jaringannya atau apa, Tuhan tetap memberkati, sehingga kami semua boleh belajar bersama-sama dan kami boleh semakin pandai dan semakin taat pada orang tua, guru, dan juga menjadi berkat bagi semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa, amin. Oke, ya kita akan terus tentang beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang ibadah, ya, ibadah yang sejati yang terambil dalam Roma 12 sama Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 26 dan 27. Nah, ibadah itu ada dua, yaitu ibadah di gereja dan ibadah di luar gereja. Kalau ibadah di gereja ya seperti kalian kalau minggu ke gereja itu atau hari-hari apa ke gereja. Tapi kalau ibadah di luar gereja itu banyak sekali. Salah satunya adalah berbuat baik kepada semua orang. Itu adalah salah satu contoh ibadah. Perbuatan baik itu termasuk ibadah. Karena apa? Perbuatan baik itu memuliakan nama Tuhan. Termasuk kalian belajar, kalian apa, itu juga termasuk ibadah. Nah, kenapa kita harus berbuat baik? Salah satunya karena apa? Karena memang Tuhan itu sudah berbuat baik kepada kita. Ya, Tuhan itu sangat baik kepada kita. Slogan kita tadi pagi yang diingat-ingat, Tuhan itu baik. Nah, titik ya. Tuhan itu baik. Wes enggak tanya apa-apa gimana ya. Tuhan itu baiknya seperti apa? Banyak sekali baiknya ya. Tapi yang jelas kita tahu bahwa Tuhan itu apa? Tuhan itu baik.
Nah, sekarang kita Baik. ya, Tuhan itu baik. Dev, bisa nyalakan videonya, Dev? Kalau dengar Pak Tus, nyalakan videonya, Dev, nak ya. Oke, lihat ini ya. Sekarang kita akan melihat tentang cerita tentang pelaut. Nah, kalau kalian bukunya sudah kirim Pak Tus belum ya? Itu bukunya ada di halaman 8. Oke, kita akan lihat aja di sini. Keluar. Oh, keluar. Loh, lama. Masih loading. Satu aja yang dibuka. Ini kalau enggak pakai kabelan ya gini, loading terus. Tapi kalau pakai kabelan biasanya lebih cepat. Cerita tentang pelaut ini adalah menceritakan seorang pelaut yang terdampar di sebuah pulau yang sangat terpencil. Membuat dia mau tidak mau harus berjuang sendiri gitu. Dan dalam perjuangannya itu akhirnya dia terdampar di sebuah pulau yang sangat sepi. Para penolong itu, regu penolong, tim SAR itu mencari-cari tapi tidak bisa. Karena apa? Dia helikopternya dari atas, sementara dia di pulau yang terpencil sendirian, mungkin tertutup apa gitu, tertutup pohon, tertutup apa, sehingga dia tidak kelihatan oleh helikopter itu. Akhirnya dia berjuang di situ sendirian, dia mulai hidup dengan apa adanya. Bayangkan kalau orang terdampar itu seperti apa sih? Kan tidak bawa bekal gitu, tidak bawa bekal, tidak bawa apa gitu. Itu orang terdampar. Jadi dia itu belajar mulai awal. Belajar apa ya namanya? Belajar ya, ini kok lama sekali. Belajar ya mulai dari awal gitu. Belajar berburu dengan alat seadanya. Mungkin belajar juga cari ikan dengan alat seadanya. Kalau berburu dengan alat seadanya mungkin masih bisa. Ada batu besar gitu. Nah ini. Ada batu besar. Terus ya. Ada batu besar buat ngelempar, itu kan bisa. Gak dengar suara ya? Udah ada ini Pak, tadi enggak soalnya. Oke. Ya, ini sebuah kecelakaan kapal laut. Tuhan tak pernah Ini janji. sebuah kecelakaan kapal laut. Langit selalu biru. Jadi sebuah kecelakaan kapal laut membuat seorang pria bertahan hidup terdampar sebuah pulau tanpa penghuni. Pulau tersebut hanya ditumbuhi tanaman. Sang pria percaya bahwa itu keajaiban. Karena apa? Ternyata dia masih bisa selamat gitu ya. Biarpun dia itu kapalnya pecah, tapi dia masih bisa selamat. Itu keajaiban bagi pria itu. Tetapi ia berjanji Walaupun dia tahu bahwa ribuan kilometer kurang dan ribuan kilometer bahwa tidak ada korban yang selamat. Tuhan tak pernah Kapal itu janji. terbang, tapi tidak melihat sih Jalan orang ini. selalu rata. Tapi dia tidak merasakan. Tetapi Dia ia tahu bahwa berjanji saatnya akan bertemu kembali berikan keluarganya. kepuasan. Sehingga dia apa? Dia Pak, mulai membuat suaranya Pak Titus gak kedengeran. suara Pak itu tidak kedengaran. Cek. Nah, ini udah. Oke. Jadi sang pria tadi tidak patah semangat meskipun dia itu sendirian gitu ya. Dia itu sendirian. Dia mencoba berburu dan juga mencoba apa? Membuat pondok seadanya. Nah, Jangan pernah hanya sekali panjang, jangan putus asa. ya bulan berganti bulan, kulit sang pria hitam semakin hitam dan jenggotnya makin panjang karena nggak ada tukang cukur, nggak ada perik jenggot gitu, dan nggak terawat lah ya, kan nggak ada salon gitu. Tetapi dia berhasil membangun sebuah pondok kecil. Ini adalah anugerah yang sangat ia syukuri. Jadi ia tidak harus kepanasan atau kehujanan lagi. Tapi pada suatu hari ketika matahari panas, ada api yang memercik dari ranting kayu yang terbakar dan membakar habis pondok itu.
Akhirnya membuat pria itu apa? Pria itu marah sama Tuhan. Mujizat Tuhan. Sang pria menangis sejadi-jadinya. Semangatnya mulai luntur. Dia mulai menyalahkan Tuhan lagi. Padahal yang pertama tadi ketika dia terdampar, dia percaya bahwa ini keajaiban. Orang lain nggak selamat, dia selamat. Wah, ini kebaikan Tuhan ini. Tuhan masih baik sama pria ini. Ketika dia bisa berburu, dia mengatakan, wah Tuhan itu baik. Membuat saya yang belum tadinya nggak bisa berburu, sekarang bisa berburu. Terus lagi ketika, loh, Dev terlempar, Dev ya. Ketika dia bisa membuat pondok, wah, ini kebaikan Tuhan juga. Nah, tetapi ketika pondoknya terbakar, dia mulai bersungut-sungut, dia mulai menyalahkan Tuhan. Mengapa kau beri cobaan seberat ini padaku? Ujarnya dalam isak tangis. Bukankah hal yang mudah menjalani hidup seorang diri pulau ini? Sang pria merindukan istri dan anak-anaknya. Mungkin mereka sudah berpikir bahwa suami dan ayah mereka meninggal. Saat ini anak-anak pria itu pasti sudah besar-besar karena sudah beberapa tahun. Saat hati menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oke. Kesabaran sang pria habis saat pondok yang dia bangun itu dengan susah payah habis terbakar. Tuhan sangat jahat memberi cobaan sebesar ini, begitu pikirnya. Setia dan percaya. Oh, ini. Tuhan tak pernah Saat janji pondok yang terbakar, tiba-tiba ada suara helikopter yang mendekat. Makin lama suara itu makin kencang mendarat di pulau itu. tetapi dia berjanji. Nah, jadi ketika pondoknya terbakar, justru ada helikopter yang mendekat. Ya, helikopter yang mendekat ke pria itu. Dan akhirnya bantuan datang. Menyertai Tuhan tak pernah. Syukurlah Anda masih hidup, Pak, ujar sang pengemudi helikopter. Kami melihat ada api yang terbakar saat sedang berpatroli. Jalan selalu rata, tetapi dia berjanji. Anak-anakku, jadi tadi si pria ini merasa Tuhan tidak baik karena pondoknya terbakar. Tetapi dari pondok yang terbakar itu kan keluar asap. Nah, asap itulah yang dibaca oleh helikopter. Sehingga helikopter tahu, oh ternyata ada kebakaran. Ada kebakaran, berarti ada manusia. Akhirnya helikopter itu tahu bahwa ada manusia di situ. Jadi seandainya pondoknya nggak terbakar, kira-kira helikopter tahu nggak, Gendis? Enggak. Kalau ada orang. Nggak tahu ya. Halo? Terputus ya? Terputus. Tes. Tes. Oke, sambung lagi ya. Oke. Nah, itu cerita tentang pelaut. Ya, cerita tentang pelaut tadi. Jadi meskipun meskipun ada bencana yang membuat orang itu merasa bahwa Tuhan meninggalkan, tetapi ternyata itu adalah jalan punya lagi. Oke. Speakernya Pak Pak Titus Titus. keluar masuk. Tes. Speakernya Pak Titus, Bener ya, bolak-balik putus. Suaranya enggak ada. Tes Ini sekarang sudah, ada ya, sudah. sekarang ya? Sudah, Iya. sudah. Tadi apa namanya? Ngehol. Jadi suaranya mati 2 kali ya salah. Ya. Ini coba kita akan lihat lagi tentang
baca Alkitab ya sekarang ya. Oke, bacaan tadi di dalam kita membaca di dalam ini. Bentar. Ya, dalam Ulangan 10 ayat 12 sampai 22. Ini ya. Kita akan baca, perhatikan ayat-ayat ini. Ulangan 10 ayat 12 seperti ini, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain daripada takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditetapkannya, ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, ketika ayat ini ditulis, keadaan orang Israel pada waktu itu apa? Pada waktu itu mereka bersungut-sungut sama Tuhan. Mereka itu 40 tahun di padang gurun. Bayangkan, 40 tahun di padang gurun sesuatu yang sulit. Meskipun pada waktu siang dilindungi oleh awan sehingga mereka tidak kepanasan, pada waktu malam dilindungi oleh tiang api sehingga mereka tidak kedinginan. Dan Alkitab mengatakan baju mereka tidak pernah rusak, sepatu mereka tidak pernah rusak juga. Jadi awet 40 tahun. Gendis sepatu mau tanya sama kamu, kalau kamu 40 tahun bajumu tidak pernah rusak, sepatumu tetap awet, gitu mau enggak Gendis? Gendis? Mau. Yakin? Enggak. Enggak tahu deh. Wis jadul ya. Aduh, ini Iya. baju lama mah masih dipakai lagi. Malu ini aja. Lah orang Israel juga gitu 40 tahun ya. Mereka bajunya itu aja gitu. Tapi itulah berkat Tuhan. Tapi yang penting kan bajunya melindungi mereka, sepatunya melindungi mereka juga dari melindungi kaki mereka gitu ya. Terus tiap pagi mereka makan mana dan sore ada burung puyuh. Jadi mereka tidak usah bekerja, mereka hanya pagi itu memungut roti mana yang turun dari surga berupa embun itu. Terus sorenya ada burung puyuh datang. Enak kan? Tidak kerja dapat makan? Iya. Kira-kira kalau kamu seperti itu enak enggak? Yakin? Enak. Enak ya. Tiap hari makan burung puyuh, terus bosen enggak kira-kira? Bosen lah. Bosen. Aku suka ayam, Pak Tus dulu suka ayam. Pergi ibu Pak Tus, wah masih masak ayam telur itu paling suka ayam. Ayam itu paling suka. Suatu hari Pak Tus itu pergi retreat selama 1 minggu. 1 minggu pagi siang sore ayam. Wah. Akhirnya hari yang keempat sudah mulai bosen. Sampai hari yang keenam itu ayam terus. Hari yang ketujuh suka. Kenapa? Pulang nanti pasti di rumah dimasak yang berbeda. Sampai rumah ibu Pak Tus datang ke Pak Titus. Ini makanan kesukaanmu apa? Ayam. Aduh. Ayam. Ini di tempat retreat 1 minggu sudah ayam, di sini ayam. Akhirnya dari situ Pak Titus malah nggak suka ayam. Karena lah ini 40 tahun burung puyuh mana? Sehingga mereka bersungut-sungut sama Tuhan. Harusnya mereka bersyukur di tempat yang sangat sulit hidup, tapi mereka masih tetap hidup. Dan Tuhan memang marah pada waktu itu pada mereka. Sehingga banyak yang meninggal ya di padang gurun. Tuhan juga ingin bahwa mereka itu berpegang pada perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan pada hari ini supaya baik keadaanmu. Jadi dengan setia kepada Tuhan itu supaya apa? Supaya baik keadaannya, ya. Supaya baik keadaannya. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat sehingga ia mengasihi mereka dan keturunan mereka. Yaitu kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Perhatikan ayat 15. Jadi di antara segala bangsa ternyata Tuhan mengasihi bangsa Israel ini. Tapi anehnya bangsa Israel apa tadi dikatakan? Mereka bersungut-sungut. Mereka tidak setia. Mereka tidak mau beribadah pada Tuhan. Nah, lucu ini ya. Dikasihi Tuhan, tapi justru mereka tidak mau beribadah kepada Tuhan. Dan memang akhirnya sih Tuhan hukum mereka. Tuhan asingkan mereka selama 70 tahun mereka itu keluar dari negerinya. Dan akhirnya mereka kembali ke tanah Israel. Dan dari situ mereka tidak mau lagi menyembah berhala setelah dihukum Tuhan itu. Sampai sekarang. Sampai sekarang orang-orang Israel tidak mau menyembah berhala.
Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah kamu tegar tengkuk gitu. Jadi sunat hati maksudnya apa? Maksudnya menjauhi segala kejahatan gitu. Sebab Tuhan Allahmu Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan yang besar, kuat dan dahsyat dan tidak memandang bulu atau menerima suap. Jadi Tuhan itu tidak menerima suap. Suap bentuk apa? Bentuk apa saja, ya. Pura-pura berbuat baik itu juga suap. Aku tak berbuat baik supaya Tuhan memberkati aku. Nah, itu suap kepada Tuhan. Wah, aku tak mengasihi sesamaku supaya apa? Supaya aku diberkati Tuhan. Itu salah satu suap kepada Tuhan, ya. Kalau manusia bisa disuap, Tuhan nggak bisa ya. Tuhan itu mulia loh ya. Aku? Iya, Nak. Izin keluar bentar soalnya jaringanku jelek. Ini agak lemot soalnya. Agak lemot ya. Dibawa aja HP ini. Iya, bentar ya, Pak. Bumek. Karek gendis tok metu Bumek. Oke, masuk lagi. Gendis, dengar suara Pak Titus? Dengar ya, Nak ya? Oke. Tuhan itu membela hak anak yatim dan menunjukkan kasih setia kepada orang asing dan memberikan pakaian kepada makanan dan pakaian kepadanya. Jadi, sebenarnya Tuhan itu dari ayat ini mengatakan bahwa Tuhan itu tidak hanya mengasihi orang Israel tok, Tuhan mengasihi semuanya, semua manusia gitu, semua manusia. Tapi orang Israel GR, sehingga dia mengatakan bahwa Tuhan yang mengasihi saya. Makanya dia bisa semena-mena. Nah, padahal enggak ya. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu orang asing di tanah Mesir. Jadi karena Tuhan mengasihi, maka kita juga harus menunjukkan kasih kita kepada semua orang. Oke. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya engkau harus beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan yang dahsyat, besar, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Nah, 70 orang. Jadi zaman dulu ketika Yakub dan anak-anaknya itu pergi ke Mesir, hanya 70 orang. Yakub, 12 anaknya dan mantunya dan cucu-cucunya, cicitnya, mereka pergi ke Mesir karena ada kelaparan di tanah Kanaan. Hanya 70 orang. Tapi selang 430 tahun ketika mereka keluar dari Mesir, mereka berjumlah sekitar 2.100.000 lebih ya. 2 jutaan lebih itu. Bayangkan dari 70 menjadi 2 juta kan sangat banyak. Dan itulah kebaikan Tuhan ya, itu kebaikan Tuhan. Meskipun orang Israel itu bersungut-sungut pada Tuhan, tapi Tuhan tetap baik. Supaya apa? Supaya orang Israel mau beribadah kepada Tuhan. Nah, banyak manusia juga demikian loh, Gendis. Mereka merasa dikasihi Tuhan sehingga apa? Sehingga sembrono. Hidupnya sembrono. Aku kan sudah dikasihi Tuhan. Paling-paling Tuhan mengampuni. Paling-paling nanti tuh sama Tuhan diampuni. Aku berdosa loh, minta ampun, diampunilah. Seringkali manusia sembrono seperti itu. Dia merasa bahwa Tuhan itu bisa dipermainkan. Kalau Tuhan mengasihi, memang Tuhan mengasihi dengan kasih yang kekal. Tapi jangan kita sembrono. Nanti kita akan lihat bahwa kasih Tuhan itu kekal. Oke ya? Ini Mazmur. Mazmur untuk korban syukur, bersorak-soraklah bagi Tuhan di seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dan dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah ini Gandes, dari sini kita akan melihat. Nah, satu lagi, Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Perhatikan ini. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Nah ini kata Tuhan. Perhatikan tadi, ya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kamu tahu artinya kekal, Gendis? Enggak. Kekal itu berarti tidak terbatas. Tidak ada yang membatasi. Ya, selama-lamanya kekal. Tidak pernah ada habisnya.
Lah itulah kalau Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal, berarti kasih Tuhan itu selama-lamanya. Nah, kira-kira Tuhan pernah ingkar janji enggak, Gendis? Apa, Pak? Tuhan pernah ingkar janji enggak kira-kira? Enggak. Enggak pernah ya. Pak itu juga mau tanya lagi sekarang. Seandainya kamu berjanji sama temenmu, ayo nanti kamu tak kasih roti ya. Tapi temenmu akhirnya dia itu enggak baik sama kamu. Kira-kira kamu jadi kamu kasih roti enggak? Halo, Gendis? Nak? Iya. Yes? Seandainya kamu mau ngasih roti temenmu atau ngasih kue atau apalah, tapi ternyata temenmu itu enggak baik sama kamu, kira-kira kamu jadi ngasih roti enggak? Jadilah. Jadi Kan udah yakin. janji. Oh, yakin. Tapi ada enggak yang orang yang karena dia jahat akhirnya enggak mau ngasih gitu? Ada enggak kira-kira? Ada. Di Ada sebelahku. Ya? Nah, di sebelahmu siapa itu? Saudaraku. Lalu sedih kepo, kamu jadi curhat gitu ya? Oke. Enggak lah ya. Oke, jadi itu kasih bukan kasih yang kekal. Kasih yang ada batasnya. Batasnya apa? Batasnya ketidakbaikan. Kalau enggak baik, ya enggak dikasihi. Nah, kalau Tuhan gimana? Masa kita enggak baik, Tuhan tetap mengasihi? Nah, ini yang akan kita pelajari ya. Masa Tuhan tetap mengasihi kita meskipun kita enggak baik? Semua yang dilakukan Tuhan itu punya tujuannya. Enggak mungkin Tuhan tanpa tujuan, ya. Kebaikan Tuhan itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebesaran dan kasih Tuhan. Jadi bukan sesuai dengan perbuatan kita. Tapi kasih Tuhan itu mengubah perbuatan kita. Nah, itu. Ya. Tuhan mengasihi kamu supaya apa? Supaya kamu berbuat baik. Supaya Pak Titus bisa berbuat baik. Ya, Tuhan mengasihi Pak Titus supaya apa? Supaya Pak Titus bisa, kalau mengerti kasih Tuhan, maka Pak Titus akan bisa berbuat baik kepada banyak orang gitu ya. Kenapa? Banyak orang yang putus asa, yang frustasi, terus yang jengkel, yang marah-marah, suka berbuat jahat, itu karena apa? Karena dia merasa tidak dikasihi. Ya, karena dia tidak merasa tidak dikasihi. Aduh, contohnya aja gini. Aduh, papaku pilih kasih, dia marah, akhirnya dia berbuat jahat pada saudaranya. Kenapa? Merasa papanya pilih kasih, merasa mamanya tidak mengasihi, maka dia membalas dengan dengan berbuat jahat pada saudaranya. Tetapi kalau dia merasakan kasih ayahnya, kasih ibunya, maka dia juga bisa, wah, bapakku mengasihi aku, aku mau berbuat baik pada adikku, aku juga. Nah, Tuhan juga demikian. Ketika Tuhan mengasihi kita, ada tujuannya supaya apa? Supaya kita bisa mengasihi orang lain. Jadi ingat-ingat, ya, mengasihi sesama. Ya, karena apa? Itulah kasih Tuhan, kasih yang kekal. Oke ya. Seperti cerita tadi, kadang-kadang ada yang tidak baik dalam hidup kita. Kayak tadi, pria tadi, si pelaut tadi. Dia sudah terdampar, dia bisa mandiri, tapi suatu saat, pondoknya terbakar. Dia merasa, oh Tuhan itu jahat banget sama aku. Tuhan tidak baik. Ya, sudah aku di sini sendirian, tidak punya selimut. Baju tinggal satu, sobek-sobek. Kedinginan, panas kepanasan. Aku punya punya pondok sederhana. Halo, masih dengar Gendis? Iya. Punya pondok sederhana terbakar. Wah, Tuhan itu tidak baik. Nah, pria itu menganggap bahwa keadaan yang tidak baik itu adalah ketidakbaikan dari Tuhan. Ternyata justru kebaikan. Dengan pondoknya terbakar, wah, ternyata tim SAR, tim penyelamat bisa melihat. Seandainya pondoknya terbakar, tim penyelamat nggak bisa melihat. Nah, kita juga demikian loh, Gendis. Kamu juga gitu. Termasuk dalam pandemi ini. Ya, pandemi ini. Mungkin ini ketidakbaikan bagi kita. Tapi kita merenungkan. Karena apa? Dari ketidakbaikan ini, hal yang tidak baik, justru kita akan melihat kebaikan yang akan tunjukkan nanti. Makanya di dalam ketidakbaikan ini, dalam masa-masa yang tidak baik ini, jangan bersungut-sungut. Ya, jangan menyalahkan Tuhan. Ah, katanya Tuhan itu baik. Mana baiknya? Itu pandemi nggak selesai-selesai. Terus aku di rumah ngapain juga? Bingung mau belajar apa. Nah, justru gini, Gendis. Kalau kamu belajar di rumah ini,
Ini kesempatan bagi kamu untuk mencari banyak hal. Seperti yang Pak Tus bilang kemarin ya. Kalau di sekolah, kamu bisa searching Google? Ayo, Gendes. Enggak. Nggak Ya. bisa loh. Nah, kalau kamu di rumah bisa searching Google. Nah, ini kesempatan bagi kamu untuk searching Google sebanyak-banyaknya. Jadi ketika kamu nanti sudah belajar tatap muka, pengetahuanmu tambah banyak. Ya, jangan searching TikTok loh ya. Searching pelajaran-pelajaran, pengetahuan-pengetahuan, tips-tips, apa gitu, cara belajar, segala sesuatu yang baik, kamu searching, kamu pelajari. Ketika nanti kamu tatap muka, wah, kamu sudah punya bekal yang banyak. Nah, kalau temanmu nggak searching, kira-kira pengetahuannya banyak mana? Banyak kamu atau banyak temanmu yang nggak searching? Aku. Ya iya, makanya di tengah ketidakbaikan ada sesuatu apa yang Tuhan nyatakan kebaikannya. Salah satunya apa? Ya tadi kamu kreatif searching Google itu akan itu akan menambah pengetahuanmu. Jadi jangan khawatir, ini kesempatan yang sangat baik di masa pandemi yang sulit ini, kesempatan sangat baik kamu mengolah kreativitasmu. Jadi ketika kamu masuk kelas gitu, teman-teman kaget, loh, Gendes kok tambah kreatif, Gendes kok tambah pinter. Nah, padahal belajar di rumah loh ya. Gak ketemu guru tapi pada pinter. Kenapa? Nah itu searching. Nah, yang lain gak searching, kamu searching, pengetahuan tambah. Kaget nanti Bu Ripah ya. Ya, kaget Bu Ripah. Kemarin kelas 5 diajar siapa? Gendes, diajar siapa kemarin? Nak? Ya. Kelas Apa, 5 Pak? diajar siapa? Kelas 5 diajar siapa, Nak? Ojo ditinggal loh Pak Titus iku. Kelas 5 diajar siapa? Kelas 5 diajar Pak Titus. Ya, guru kelas, wali kelas. Oh, Bu Mariana. Nah, kan ketemu Bu Mariana barunya kaget, loh, Gendes kok pertumbuhannya hebat sekali. Nah, itu karena apa? Karena searching tadi. Jadi masa yang nggak baik, jangan ada kebaikan yang akan Tuhan tunjukkan ya. Salah satunya adalah kreativitas, dan kebaikan Tuhan tetap dinyatakan meskipun manusia tidak baik, seperti di bangsa Israel, meskipun mereka bersungut-sungut, bahkan mereka tidak mau lagi beribadah pada Tuhan, Tuhan tetap mengasihi mereka. Supaya apa? Supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Supaya dengan mengerti kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan yang tidak meminta timbal balik ini, manusia bisa mengasihi dengan tulus. Nah, Pak Tus mau tanya sama kamu, seandainya kamu beribadah, apa nih? Enggak hilang. Des, Pak Tus mau tanya, seandainya kamu beribadah, tapi kamu berharap berkat, itu berarti ibadahnya tulus enggak? Enggak. Enggak. Ya, itulah kebaikan Tuhan. Supaya apa? Supaya kamu bisa beribadah dan melakukan segala sesuatu dengan tulus. Kita yakin bahwa itu sudah Tuhan balas dulu sebelum kita mengerjakannya. Kamu memberi kepada orang, terus kamu berharap ada timbal baliknya, itu tulus enggak? Enggak. Nah, itulah salah satu tujuan kebaikan Tuhan. Jadi Tuhan itu sudah berbaik kepada manusia. Supaya manusia apa? Supaya manusia itu aku tak berbuat baik. Berbuat baik karena apa? Bukan supaya dikasihi, tapi karena sudah dikasihi. Itulah namanya tulus, ya. Berbuat baik bukan supaya diberkati, tapi karena sudah mendapat berkat. Itulah namanya tulus, gitu ya. Itu tulus. Jadi nggak berharap imbal balik, karena apa? Wong sudah dikasih kok harap imbal balik, ya apa sih? Kan nggak mungkin. Oke ya. Ini kasih dan kebaikan Tuhan. Perhatikan ini. Tuhan itu pencipta, kasihnya itu dinyatakan apa? Tuhan itu memelihara semua ciptaannya. Nah, Tuhan itu memelihara semua ciptaannya. Termasuk sekarang ini, meskipun banyak yang meninggal, itu pemeliharaan Tuhan atau bukan? Ya? Banyak yang meninggal itu. Pak, apa? Kan sekarang pandemi banyak yang meninggal. Itu termasuk pemeliharaan Tuhan atau bukan ya? Iya. Iya. Tapi lucu ya, pemeliharaan Tuhan kok banyak yang meninggal. Nah, kita tidak Karena bisa. ada waktunya. Nah, betul, ada waktunya ya. Semua ada waktunya, semua digariskan Tuhan, dan itu indah di mata Tuhan. Manusia kita mensyukuri, pasti ada sesuatu yang indah di balik ketidakbaikan yang manusia alami. Oke, kasih dan kebaikan Tuhan itu kekal. Jadi tidak terbatas dan tidak bisa dihalangi selama-lamanya. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaan tetap turun-temurun, katanya Yeremia tadi, Nabi Yeremia. Jadi kasih Tuhan itu selama-lamanya.
dan berlaku turun-temurun sampai kapanpun juga gitu. Itulah hebatnya kasih setia Tuhan. Oke ya. Nah, Gendis, kalau kita tahu kasih Tuhan sedemikian luar biasa, apa yang bisa kamu lakukan kira-kira? Apa? Kamu kan tahu bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Meskipun kadang-kadang kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Kira-kira kalau kamu mengerti kasih Tuhan itu, apa yang bisa kita lakukan ya? Bersyukur. Bersyukur, terus apa lagi? Pinter, bersyukur, apa lagi kira-kira? Nah, apa? Berdoa. Berdoa. Terus kalau kepada Ibadah. sesama? Kepada sesama? Kepada Tuhan. Mengasihi, berbagi, Iya. menghormati. Itulah maksud kasih Tuhan kepada kita. Bukan hanya kita mengasihi Tuhan tok. Harus mengasihi sesama. Sesama itu siapa? Sesama manusia. Tuhan katakan, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, kasihlah sesamamu manusia. Wong gendeng manusia atau bukan, Gendis? Apa, Pak? Kan kita harus mengasihi sesama manusia. Sekarang Pak Tus mau tanya sama kamu. Wong gendeng itu manusia atau bukan? Apa? Wong gendeng Iya, manusia manusia atau lah, Pak. bukan? Manusia. Tapi dia kan, ya, tapi bedanya dia punya gangguan jiwa. Berarti kita mengasihi mereka atau enggak? Halo? Des? Kan wong gendeng kan manusia. Dan kita harus mengasihi manusia. Berarti kita harus mengasihi wong gendeng enggak? Iya. Tapi kalau dilawan ya ada lagi. Nah, itu beda lagi ya. Janganlah ya. Kalau dilawan ya lari aja atau minta tolong. Terus kalau ada orang yang enggak baik sama kamu, gimana? Ya tetap mengasihi. Kan ada kayak salah satu ayat kasihilah yang kayak berbunyi gini lah, Pak. Kasihilah musuhmu. Betul, di dalam Lukas itu ya. Kasihlah musuhmu. Karena apa? Dia manusia. Jadi firman Tuhan itu enggak bisa dibatalkan. Oh, dia jahat sama aku. Firman Tuhan, kasihlah sesamamu, batal wis. Enggak boleh ya. Ya, kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Kamu sering berdosa atau jarang atau kadang-kadang? Ya, pasti sering lah. Pasti sering lah. Tapi Tuhan tetap sayang kamu enggak? Apa? Tuhan tetap mengasihi kamu enggak? Enggak tahu. Enggak tahu. Tapi kayaknya iya. Iya. Lah, sebenarnya kita sudah sama teman-teman kita, sama orang lain juga demikian. Kadang-kadang ada masalah, orang lain berbuat tidak baik sama kita, kita harus tetap mengasihi orang lain, ya. Itu yang harus kita lakukan. Oke, ini karena Tuhan mengasihi kita, maka sikap kita. Kamu pernah dengar kata altruis? Enggak. Altruis itu kebalikan dari egois. Egois tahu apa egois? Tahu. Apa? Mementingkan diri sendiri tak mementingkan orang. Kalau altruis itu lebih mengasihi orang lain. Nah, itu altruis. Jadi, ini kosakata baru. Ya. Altruis itu sebenarnya lama, cuman baru kita dengar. Jadi hidup kita harus altruis, tidak egois artinya, ya. Terus ini. Mengasihi dengan tulus ya tadi. Kita belajar mengasihi dengan tulus, enggak usah lihat akal timbal balik. Nah, harus semakin setia atau rajin beribadah. Ya. Altruis itu kepada sesama, mengasihi juga kepada sesama, kepada Tuhan, semakin setia dan rajin beribadah. Terus apa lagi ya kira-kira ya kalau kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita? Altruis, mengasihi dengan tulus, semakin setia, rajin ibadah, apa lagi kira-kira? Tahu? Apa lagi? Ini, lihat ini. Enggak. Ini nih, lihat. Apa? Ini nih, 1, 2, 3. Apa itu? Mana? Ini. Oh, altruis sudah. Ini, apa bentar, ini? Pak. Ini Apa ini? Titik-titik, tahu artinya titik-titik. Your isian dewi. Oh. Oke, ya. Sekarang tugas buat kamu. Ini tugasnya. Apa? Ya ini. Ada dua. Yang pertama, tulislah kasih Tuhan yang kamu alami. Ya. Tuliskan kasih Tuhan yang kamu alami. Nanti Pak Tus akan kirim di tim setelah ya. Tuliskan kasih Tuhan yang kamu alami. Terus bercerita. Nah, gimana berceritanya? Ya, kamu nanti ngadep ke handphone,
Terus bercerita di handphone di Cerita apa, Pak? ini cerita ini. Hah? Ini. Ceritakan kasih Tuhan dan apa yang kamu lakukan karena Tuhan. Oh, Ya. ya. Direkam lo ya. Direkam Ya. hasilnya diupload di grup dan diupload di medsos. Medsosnya enggak apa, Pak? Kamu punya medsos apa? IG. Oke, diupload di IG ya. Ya. Nanti Terus, di tagnya siapa, Pak? Pak Titus lah. Ya. Kamu belum berteman sama Pak Titus ya? Belum. Belum. Ya nanti tak kasih lah Titus Subagio gitu ya. Sama Bu Mega Ya. sudah berteman belum? Sama Bu Mega? Belum. Aduh kasihan kamu kok berteman sama guru-guru gimana ini? Oke ya. Punya TikTok? Punya. Ya boleh dimasukkan ke TikTok ya. Ojo joget mutok sing di TikTok. Ini Enggak, tugas-tugas. jarang aku, Pak. Tugas-tugasnya ya. Tugas-tugas cerita ini Ya. kamu kirim di TikTok gitu ya. Siap. Siap. Oke. Sekarang kesimpulan. Jadi kebaikan Allah itu berdasarkan pada kasih Allah, bukan pada perbuatan manusia dari yang tadi yang kita pelajari tadi. Terus kebaikan Allah itu kekal, tidak ada yang bisa membatalkannya. Ingat-ingat ini ya. Terus kebaikan Allah itu mendidik umat manusia untuk apa? Untuk berbuat baik kepada semua orang. Dan kebaikan Allah itu mengajarkan kita untuk hidup kreatif. Ya, harus kreatif loh ya. Kita ini masa sulit malah bersungut-sungut itu tidak zaman nih. Oke, Tuhan memberkati hari ini pelajaran kita sampai di sini ya anak ya. Ya, hari ini selesai. Mungkin ada pertanyaan Gendis sebelum Mbak Titus tutup Gendis. Nggak ada. Nggak ada yakin. Div masuk lagi. Oh metu maneh. Tak apa-apa wis. Sinyal paling, Mbak. Sinyal paling ya keluar masuk. Dev itu rumahnya dekatmu ya? Dev itu rumahnya dekatmu ya? Enggak, jauh. Enggak. Nggih, Pak Titus. Iya. Nggih, luar Makasih, Bu biasa Mega. sekali pembelajarannya. Sebentar. Saya kecilkan mic yang di sini. Oke. Oke. Ini Gendis masih ada ya. Luar biasa sekali Pak Titus pembelajarannya. Ya. Ya, Baik, itu saja catatannya tadi sudah bagus sekali. Cuman ya tadi sering keluar masuk karena jaringan saja. Ya, monggo itu saja Pak Titus. Ya, makasih Bu Mega. Selanjutnya saya izin leave. Kita ketemu di sekolah nggih Pak. Nanti jam 9 lebih saya ke sana. Luncur. Matur suwun Pak Titus. Ya, makasih Bu Mega. Iya. Selamat Untuk pagi. Gendis, belajar yang rajin ya Gendis. Ya. Sampai jumpa Iya, Bu. Gendis. Ya. Gendis. Gendis. Nak. Hilang Pak anaknya. Ya, hilang lagi. Enggak apa-apa wis. Ini Pak Titus rekam, nanti rekamannya bisa dilihat di bisa dilihat di grup lah, tak masukkan ke grup rekamannya. Kamu bisa juga mengunduh rekamannya, Gendis. Ya, setelah ini kamu bisa diunduh rekamannya. Itu diunduh rekamannya, oke ya? Oke. Oke ya, sekarang berdoa dulu. Kamu yang berdoa. Pak Titus. Belajar doa lo ya. Nulis dulu Iya, doanya. Nulis dulu, terus nanti dibacakan. Ingat ya, tugasnya 2 tadi ya. Ayo berdoa, yuk. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, sudah selesai kami belajar, dan kami mohon terus bimbingan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terus menolong kami, menolong anakmu Gendis, sehingga anakmu bisa lebih kreatif lagi dalam segala hal. Sehingga dia menjadi anak yang pandai, menjadi kebanggaan bagi semua orang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Oke, sampai ketemu hari Rabu ya. Oke, bye-bye. Tuhan berkati. Di live ya. Iya, Pak.